Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempraktekkan serta menjelaskan mengenai perintah-perintah yang terdapat dalam Microsoft Word. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kemudian untuk mengubah sentimeter menjadi inci, kita klik File, lalu Option. Setelah itu kita pilih Advanced, lalu kita cari Display. Jika sudah ketemu, kita ubah saja sentimeter menjadi inci, lalu klik OK. Lanjut, untuk menampilkan ruler, dia terdapat di view, kemudian di situ ada tulisannya ruler. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menampilkannya tinggal kita centang. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan garis pinggir, kita klik File. Setelah itu kita klik Option, lalu pilih Advanced, lalu kita cari Show Document Content. Nah, jika sudah ketemu, kita centang Show Text Boundaries. Setelah itu klik OK. Nah, bisa dilihat ini garis pinggirnya sudah tampil. Lalu kemudian untuk menghilangkan garis pinggirnya, klik File, lalu Option, lalu kita pilih Advanced, kembali cari Show Document Content. Jika sudah, lalu kita klik Show Text Boundaries dan OK. Bisa dilihat garis pinggirnya sudah tidak ada. Selanjutnya perbedaan Save dan Save As. Pertama, untuk Save, kita klik File, kemudian kita save, dan kita save di dokumen yang diinginkan. Lalu dilihat dulu apakah filenya sudah tersave atau belum. Nah, ternyata filenya sudah tersave. Kemudian kita buka filenya. Selanjutnya untuk Save As, klik File, lalu Save As. Kemudian kita save di dokumen yang diinginkan, lalu klik Save. Kemudian kita lihat kembali filenya. Kita lihat filenya. Nah, jika Save As, dia akan tersimpan menjadi 2 file. Sedangkan jika Save, dia akan tersimpan hanya 1 file. Kemudian untuk mengubah jenis font, kita blok dulu font yang ingin diubah jenisnya. Lalu setelah itu kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian yang di sampingnya itu ialah perintah untuk mengubah ukuran font. Tinggal diubah sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut, yang ini perintah untuk mengubah warna fontnya. Dan yang di sebelahnya itu untuk mengubah latar font. Selanjutnya untuk membuat unsur kimia, pertama kita ketik dulu unsur kimianya. Di sini saya menggunakan H2O, kemudian di blok yang bagian 2-nya. Lanjut itu yang X pangkat 2 diklik. Lalu bisa di bold, kemudian diberi italic ataupun diberi underline.
Kemudian itu yang di bagian kiri atas yang bentuknya seperti panah, itu merupakan perintah undo. Coba kita klik. Nah, undo ini untuk membatalkan perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya untuk perintah change case itu terdapat 5 pilihan. Pertama, sentence case itu normal. Yang kedua itu lowercase, huruf kecil semua. Yang ketiga ada uppercase, huruf besar semua. Yang keempat, capitalize each word, itu huruf pertamanya huruf besar. Dan yang terakhir, toggle case, huruf pertamanya huruf kecil. Kita kembalikan ke tulisan normal. Selanjutnya untuk menambahkan bullet and numbering, pertama kita ketik dulu setelah itu kita bold, selanjutnya kita tambahkan bullet. Terus kalau kita enter maka dia langsung muncul bulletnya, kemudian kita ketik lagi. Lalu untuk mengubahnya menjadi numbering, tinggal kita bold, kemudian kita ubah menjadi numbering. Selanjutnya untuk yang perintah multi-level list, kita ketik dulu. Setelah itu kita bold. Setelah di bold, kita pilih yang numbering, kemudian kita enter, terus kita hapus, lalu kita ketik yang ingin diketik, kemudian setelah itu di bold lagi. Nah, baru kita masukkan multi level listnya. Selanjutnya untuk perintah rata kiri, kanan, dan tengah serta kiri kanan. Pertama kita ketik dulu yang ingin diketik. Lalu tulisannya itu kita blok. Nah, yang allegiance left itu rata kiri, dan yang di sebelahnya itu ada center, itu rata tengah, dan yang di sebelahnya lagi itu allegiance text right, itu rata kanan, dan yang terakhir itu yang di sebelahnya itu ada justify atau rata kanan kiri. Selanjutnya untuk perintah line spacing, pertama kita blok dulu semua tulisannya, lalu di bagian line spacing itu ada berbagai macam pilihan line spacingnya. Ada yang 1,5, kemudian ada 2,0, lalu ada 2,5, dan yang terakhir ada 3,0. Selanjutnya di bagian pack layout itu ada yang namanya margins. Nah, di margins ini kita bisa mengubah ukuran-ukuran margins sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Kemudian di sebelah margins itu ada yang namanya orientation, ada portrait, dan juga ada landscape. Dan di sebelahnya itu ada size. Di situ kita bisa mengganti ukuran kertasnya. Ada A4, biasa digunakan untuk makalah atau skripsi. Kemudian ada A3. Kemudian juga ada A5.
yang biasa digunakan untuk pembuatan novel dan cerpen. Dan di sebelahnya itu juga ada columns. Di situ ada berbagai macam pilihan yang bisa kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat sebuah autobiografi dengan menyesuaikan berdasarkan syarat-syarat aturan yang telah ditetapkan atau ditentukan. Untuk paragraf pertama, kita bold. Lalu spasinya 1,0. Lalu di bagian paragrafnya kita menggunakan rata kiri. Kemudian ubah font menjadi warna biru. Lalu ubah font menjadi Times New Roman. Dan ukuran fontnya 14. Untuk paragraf 2 kita menggunakan rata tengah dan spasinya menggunakan 2,0. Kemudian warna fontnya diubah menjadi warna merah. Fontnya menggunakan font Arial dengan ukuran 14. Lalu kita beri format italik. Untuk paragraf 3 kita menggunakan rata kanan. Kemudian spasinya kita gunakan 1,5. Lalu ubah warna fontnya menjadi warna hijau. Kemudian kita beri format underline. Lalu kita ganti fontnya menjadi Verdana. Kemudian ganti ukuran fontnya menjadi 13. Untuk paragraf keempat, menggunakan rata kanan kiri. Lalu spasinya 2,5. Kemudian warna fontnya warna hitam. Lalu kita ganti fontnya menjadi Georgia. Terakhir ukuran fontnya 10.